Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Suatu kewajiban kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik bersyukur secara fi'liyah, perbuatan, maupun bersyukur secara qauliyah, yaitu perkataan. Mudah-mudahan kalau kita ingin hidup yang berbahagia, banyaklah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga banyakkan selawat. Mudah-mudahan kita banyak selawat kepada Rasulullah. Di akhir yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Pada suatu saat saya diundang menghadiri disnatalis salah satu kampus. Biasanya kalau disnatalis itu ada yang namanya orasi ilmiah. Orasi ilmiah itu berpidato secara ilmiah, diisi oleh salah seorang profesor. Yang menarik bagi saya adalah dia berpendapat bahwa 2050 itu akan habis yang namanya sumber daya alam atau SDA di Indonesia. 2050 akan habis sumber daya alam di Indonesia karena kita pakai terus. Dan mulai dari merdeka sampai saat ini saya berbicara, itu kita makan dari hasil sumber daya alam, bukan dari sumber daya manusia. Ini menarik sekali bagi saya, karena menyangkut sumber daya manusia. Jepang makan bangsanya dari sumber daya manusia, mencipta elektronik, mencipta mobil, dijual ke luar negeri, hasilnya untuk bangsanya. Amerika juga sama, menjual hasil sumber daya manusia, dijual Boeing, pesawat, senjata, satelit dan sebagainya untuk makan bangsanya. Korea Selatan pun juga sama. Bangsanya makan dari hasil sumber daya manusia, bukan dari sumber daya alam. Ada sebagian tapi sangat kecil, yang paling banyak adalah hasil dari sumber daya manusia negara-negara yang sudah maju. Efeknya ke kita, kalau saja sumber daya alam itu akan habis pada 2050 menurut profesor,
Berarti kita harus bersaing dengan sumber daya manusia kepada negara-negara yang sudah menjalankan sumber daya manusianya sampai saat ini. Eropa, Inggris, semua itu memakai sumber daya, hasil makannya sumber daya manusia. Berarti kaitannya bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia, terutama adalah umat Islam. Ada salah satu ayat yang mengatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang baik, diciptakan di antara manusia. Kita ini termasuk umat yang baik loh, statement Allah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Seperti sekarang umat kita ini Islam, umat Islam, sumber daya manusia yang beriman kepada Allah, apakah sudah berkualitas? Arab Saudi makannya dari sumber daya alam, dia terbuai dengan minyak. Timur Tengah semua adalah sumber daya alam. Kalau situ habis, harus kita ciptakan sumber daya manusia untuk makan bangsanya. Statement Allah ini sama seperti di dalam Undang-Undang 45. Fakir miskin ditanggung oleh negara. Intinya itulah. Tetapi sampai saat ini mana? Tidak ada fakir miskin yang ditanggung oleh negara. Masih banyak fakir miskin minta-minta di lampu merah. Berarti itu cuma hanya statement undang-undang, tapi implementasi daripada undang-undang itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Sama, kalau itu kita tidak capture ayat tadi kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kita tidak capture, kita implementasikan ayat itu, maka hanya sebagai slogan saja, sebagai statement Allah, dan kita tetap menjadi bangsa yang bodoh. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hadirin rahimakumullah. Wa tanhauna 'anil munkar, bukan kita bicara masalah khamar, bukan kita bicara masalah riba, bukan kita bicara masalah zina. Ini sudah normatif yang harus kita laksanakan. Tetapi moyangnya mungkar adalah kebodohan, ketidakadilan, dan kemiskinan. Ini yang harus kita rombak, hadirin rahimakumullah. Kalau kita bicara khamar, sudah jelas di Al-Quran. Kita bicara masalah riba, sudah jelas di Al-Quran dan fikih hadis ada. Memang itu adalah mungkar, betul. Itu mungkar, yes. Tetapi moyangnya mungkar adalah bagaimana kita menghilangkan kebodohan untuk umat Islam. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Di mana kita mengcapture daripada ayat ini? Kemudian ketidakadilan. Bapak bisa lihat sekarang, apakah adil saat ini? Di mana keadilan? Bangsa yang berkah Allah berkahi adalah bangsa yang adil. Kalau semuanya adil, yakin tidak akan ada demo. Kalau adil, tidak ada yang komplain. Kalau adil, tidak ada yang miskin. Satu saja, orang miskin ditanggung oleh negara. Ini aja dulu. Bahkan pengamat mengatakan, kalau saja sumber daya alam diurus dengan baik oleh para yang berkuasa, maka kita dapat 20 juta per bulan per kepala. Kalau diurus dengan baik. Negara kita kaya, subhanallah, dari zaman Belanda diambil rempah-rempahnya, diambil sumber daya alamnya, sampai sekarang kita masih hidup, sampai sekarang kita masih berjaya, sampai sekarang masih ada negara Indonesia. Padahal 350 tahun sumber daya alam kita diambil oleh
penjajah, tapi kita masih hidup sekarang. Kapan kita bisa menjadi adil? Kapan kita tinggalkan ketidakadilan, baik itu hukum, baik itu politik, baik itu ekonomi, terutama ekonomi lah hadirin rahimakumullah. Kita tidak akan bicara masalah pengetahuan dan knowledge kalau perut kita lapar. Kenyangin dulu perut kita, baru kita bicara segala hal. Dari mana? Lepaskan ketidakadilan, itu salah satu moyangnya mungkar hadirin rahimakumullah. Hilangkan kebodohan bagi umat Islam, itu termasuk moyangnya kemungkaran. Hilangkan kemiskinan, itu termasuk moyangnya kemungkaran. Apa yang tidak berjuang dengan uang hadirin rahimahullah? Semua dengan duit. Kalau umat Islam miskin tidak punya uang, bagaimana kita mau berjuang? Dari mana dananya? Oleh karena itu Rasul sudah mengatakan jangan kita menjadi orang miskin. Al-mu'minu qawiyyun ahsan minal mu'mini dhaif. Orang mukmin yang kuat, kaya ilmunya, kaya hartanya, kaya kekuasaannya, lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Jadi itu inti kemungkaran hadirin rahimakumullah. Riba ya, mungkar. Khamr iya, mungkar. Zina iya, mungkar. Tapi kita lupa di mana kepintarannya umat Islam, di mana kebodohannya harus kita hilangkan. Oke lah kita nggak mengurangi, tapi mengurangi. Jangan sampai umat Islam itu bodoh. Jangan sampai Islam itu miskin. Jangan sampai Islam tidak adil dalam segala penegakan apapun bentuknya. Kalau sudah negara itu adil, kalau sudah negara itu adil, saya yakin kita akan sejahtera. Makanya hadirin rahimakumullah, hati-hati memilih pemimpin. Jangan sampai kita dicundangi. Di mata hukum semua itu sama, kecuali di penegak hukum baru berbeda. Lihat motonya daripada hukum, wanita ditutup matanya, timbangan, apa tujuannya? Dia tidak boleh melihat posisi orang, tidak boleh melihat hartanya orang, tidak boleh melihat segala macam orang. Bahwa di mata hukum semua manusia itu adalah sama. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang saya singkat ini menjadi sesuatu cerahan untuk diri saya dan untuk hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita doakan, mungkin jalan yang paling akhir kita tidak bisa berbuat, ya kita berdoa. Mudah-mudahan para pemimpin kami, pemimpin kita yang menjalankan negara ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita minta selalu wafatkanlah kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أدعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.